Kembalinya Sang Dewa Perang. Bab 1. Bandara Internasional Norten. Kota Norten Vale. Sosok pria yang mengenakan kaos dan celana jeans hitam berjalan turun dari dalam pesawat. Pria itu memakai masker untuk menutupi wajahnya dan menyeret sebuah koper yang sudah usang. Penampilannya sangat sederhana, hal itu membuatnya terlihat sangat mencolok di antara orang-orang yang berlalu lalang. Setelah 5 tahun, Nathan Shkes, yang telah mendekam di penjara selama 5 tahun, akhirnya bebas dengan hasil remisi yang dia dapatkan. Pria itu menghirup udara segar yang sudah lama tidak dia dapatkan. Dia dipenjara di sebuah pulau terpencil bernama Pulau Mistik, sebuah hukuman yang seharusnya tidak dia dapatkan. Setelah 5 tahun, aku akhirnya bisa melihatmu. Nathan berjalan seraya menyeret koper usangnya keluar dari bandara. Kring. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Tuan, apakah Anda sudah sampai? Terdengar sebuah pertanyaan yang lantang dari ujung panggilan telepon itu, membuat Nathan menjawab. Ya, aku baru saja turun dari pesawat, aku akan pergi ke parkiran. Nathan berdiri di area parkir untuk menunggu seseorang menjemputnya, kemudian Nathan berkata, aku sudah berada di parkiran, Terdengar jeritan seorang wanita cantik. Nathan yang mendengar itu menolehkan kepalanya. Sayang. Kembali terdengar seorang pria berteriak. Pria itu memakai jas rapi dan bergegas menuju ke arah wanita yang tersungkur di lantai. Kamu tidak apa-apa, sayang? Lirihnya seraya membantu wanita itu berdiri. Brengsek, apa kamu bodoh? Teriak pria asing itu dengan kesal. Hal itu membuat orang-orang yang berlalu lalang mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Kalau berdiri itu jangan sembarangan. Ini area ramai pejalan kaki. Tuh, lihat. Ada tempat duduk untuk area penjemputan. Maki pria itu dengan kesal. Melihat wanitanya yang kesakitan, pria itu kembali berkata, minta maaf. Nathan tercengang saat mendengar ucapan pria itu. Hah? Jelas-jelas wanita itu yang menabrakku. Gak punya mata, apa? Saat Nathan sedang bertanya-tanya hal yang membuatnya seakan-akan bersalah, dia mendengar orang-orang saling berbisik. Bukankah pria itu ahli waris keluarga Forger, Marcel Forger? Benar, dia adalah Marcel Forger. Direktur dari Forger Company, perusahaan nomor 1 di Norten Vale. Ketika Nathan sedang mendengarkan bisikan orang-orang, Marcel kembali berkata dengan penuh makian. Brengsek. Beraninya kau tidak mendengarku? Aku bilang, minta maaf. Wanita yang tersungkur itu mendengus dengan kesal saat melirik ke arah Nathan. Dasar pria miskin. Sombong sekali, ya? Nathan menatap Marcel dengan datar. Dia berkata, hah? Aku rasa kamu salah paham. Jelas-jelas wanitamu yang menabrakku, untuk apa aku meminta maaf? Dia kembali memalingkan wajahnya melihat mobil jemputannya, namun tidak juga datang. Sial sekali hari ini, gerutunya dengan kesal. Apa? Apa kamu bilang? Seru Marcel dengan nada tinggi. Orang-orang yang mendengar ucapan Nathan kembali berseru. Apa aku tidak salah dengar? Berani sekali dia berkata seperti itu kepada Tuan Muda Forger? Apa otaknya terbentur barusan? Aku baru melihat pria itu, dia terlihat sombong dan juga arogan. Sahut seseorang. Aku ingin melihatnya bersujud dan meminta maaf, hahaha. Sayang, apa dia benar-benar bodoh? Beri saja dia pelajaran, agar dia tahu siapa kamu, ujar wanita itu dengan kesal. Mendengar ucapan wanita itu, Marcel segera melambaikan tangannya, sekitar 5 atau 6 orang bergegas mendekatinya. Beri pemuda itu pelajaran. Aku ingin dia menyesal karena telah bersikap tidak sopan terhadapku. Tita Marcel dengan lantang. Ketika para pengawal Marcel mendengar perintah itu, mereka langsung bergegas mengepung Nathan. Apa kalian serius? Ucap Nathan dengan datar, tatapannya terlihat sangat dingin dan mematikan. Sebelum mereka sempat mengepung Nathan, tiba-tiba para pengawal itu mematung kala pandangan mereka menatap netra hitam milik Nathan. Marcel yang melihat para pengawalnya tiba-tiba berhenti, dia berteriak. Brengsek! Kenapa kalian diam saja? Dasar tidak berguna! Makian itu membuat para pengawalnya kembali tersadar.
Siapapun yang mampu mematahkan lengannya, aku akan memberikan 10 juta. 10 juta? Tiba-tiba seorang pengawal Marcel menerjang ke arah Nathan dengan ganas. Buk! Brak! Krak! Dentuman pukulan yang begitu keras dapat terdengar, pengawal itu terpental beberapa meter dan menabrak sebuah kursi, diikuti suara retakan tulang punggung yang memilukan telinga. Apa? Bagaimana mungkin? Marcel yang melihat kejadian itu membelalakan matanya, dia sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi barusan. Kejadian itu berlangsung secepat kilat. Kalian, kenapa kalian diam saja? Cepat hajar pria itu! Teriak Marcel penuh amarah. Para pengawal itu saling memandang, mereka akhirnya melesat ke arah Nathan secara serentak. Buk! Brak! Krak! Kembali, dapat terdengar suara pukulan yang memilukan di area parkiran itu. Para pengawal Marcel terpental beberapa meter sebelum akhirnya terkulai lemas di atas lantai. Hah? I. Marcel merasakan tubuhnya mati rasa. Kayak kenapa bisa begini? Serunya dengan tubuh gemetar. Bruk! Kala Nathan memalingkan kepalanya, pandangan mereka berdua saling beradu, yang membuat Marcel tiba-tiba terduduk dengan lemas. Aura membunuh tiba-tiba menguar dengan kuat dari dalam tubuh Nathan. Orang-orang di sekitar yang merasakan itu mundur karena takut akan terseret dalam masalah ini. Siapa orang ini? Marcel menatap netra hitam nan dingin pria itu dengan gemetar. Siapa kamu? Marcel dengan sekuat tenaga bangkit berdiri. Beraninya kamu melakukan ini kepada pengawalku? Bentaknya dengan sedikit gemetar. Mendengar bentakan dari Marcel, Nathan melangkahkan kakinya dengan kuat menuju ke arah Marcel. Melihat pria itu yang berjalan menghampirinya dengan mantap, tanpa sadar Marcel dan kekasihnya mundur satu langkah. Nathan tersenyum dingin, saat jarak antara mereka tersisa beberapa meter, Nathan menjulurkan tangannya ke arah Marcel. Seakan-akan, tangan sang pencabut nyawa menghampiri merekanya. Namun, ketika jemarinya hampir mencengkram wajah tampan Marcel, terdengar suara yang memekakan telinga. Ada apa ini? Nathan yang mendengar itu menghentikan tangannya di udara. Pria itu memalingkan wajahnya ke arah suara tersebut. Terlihat, sosok pria yang tinggi besar dan gagah berjalan menghampiri mereka sembari membelah kerumunan orang-orang. Marcel yang melihat sosok pria itu langsung berlari sembari matanya berbinar. Bukankah itu Tuan Paul? Marcel tersenyum melihat sang dewa penyelamat datang menghampiri. Tuan Paul, isapa Marcel dengan sopan. Tolong, bantu aku. Paul? Bukankah dia seorang jenderal tingkat tinggi Norten? Paul Courtney. Untuk apa sosok jenderal setingkat Paul datang kemari? Ibisik seseorang membicarakan Paul yang merupakan seorang panglima perang negara Norten. Aku yakin Tuan Forger mengenalnya, dia pasti akan membantunya. Sahut penonton lainnya. Dia melirik ke arah Nathan dan mendengus. Hidup pemuda itu sudah habis. Marcel segera mendengus dengan kesal. Tuan Paul. Beruntung sekali Anda datang, pria itu entah berasal dari planet mana, dia telah memukuli pengawalku, bahkan dia ingin memukulku. Dia menunjuk ke arah Nathan dengan senyuman picik, tatapannya seakan penuh dengan kemenangan. Kamu harus memberinya pelajaran. Dia. Plak. Tiba-tiba, sebuah tamparan yang sangat keras bergema di tempat itu, hal itu membuat Marcel terjatuh ke lantai dengan darah mengalir dari sudut bibirnya. Berani sekali kamu. Bentak Paul dengan suara menggelegar. Siapa kamu? Hanya seorang pewaris keluarga Forger, bukan? Sahutnya dengan tatapan mengintimidasi. Berani sekali berbicara lancang terhadap Tuan Aceh? Apa? Paul menampar Tuan Forger. Apa yang terjadi? Siapa pria itu? Aceh. Aku baru mendengarnya. Orang-orang menatap Paul dengan tatapan terkejut. Seiring keterkejutannya mereka mengalihkan pandangan terhadap Nathan. Tiba-tiba mereka melihat Paul membungkukkan kepalanya dengan sopan kepada Nathan. Hal itu membuat orang-orang yang melihat kejadian itu terkejut bukan main. Tuan Aceh, maaf atas ketidaknyamanan ini, aku akan memberinya pelajaran kepadanya nanti, ujar Paul dengan sopan. Nathan yang melihat Paul membungkukkan kepalanya kemudian berkata dengan dingin. Berdiri dengan tegak, ini bukan dirimu. Setelah mengatakan itu, Nathan mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Marcel. Terlambat 1 detik lagi,
mungkin saja wajahnya sudah hancur. Atau, bisa saja pewaris keluarga Forger yang kalian sebut itu akan kehilangan sang pewarisnya. Mendengar ucapan itu, membuat Marcel yang terduduk di lantai gemetar hebat. Pria itu mengusap darah yang terus mengalir dari mulutnya. Bahkan, orang-orang termasuk Paul yang mendengar ucapan Nathan bergidik ketakutan. Pria di hadapan mereka ini bukanlah sosok manusia biasa, dia tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, sosok Paul yang merupakan panglima militer tingkat tinggi pun ketakutan mendengar ucapan Nathan. Maaf, Tuan Aceh, saya tidak mau mendengar basa-basi lagi. Nathan memotong ucapan Paul dengan suara yang dingin. Cukup. Ayo pergi. Mendengar ucapan yang begitu mendominasi, Paul langsung tertunduk. Baik. Lewat sini, Tuan. Mereka akhirnya meninggalkan area parkir menaiki sebuah mobil militer. Kepergian mereka membuat orang-orang yang masih terkejut itu terperangah. Siapa pria itu? Gumam Marcel yang masih terkejut dengan kejadian ini. Bahkan, Paul yang merupakan seorang panglima militer tingkat tinggi begitu menghormatinya. Bab 2. Tuan Aceh, jika saya boleh bertanya, hal apa yang membuat Anda datang ke kota Northern Vale ini? Nathan yang mendengar itu melirik ke arah Paul. Aura yang sangat mendominasi dapat terlihat dari manik matanya yang dingin. Hal itu membuat Paul gemetar. Maaf jika saya lancang, Tuan. Tapi, kota Northern Vale hanyalah sebuah kota kecil jika dibandingkan dengan ibu kota Northern, ujarnya dengan kaku. Menyadari ketakutan Paul, Nathan kembali memalingkan wajahnya menatap pemandangan kota Northern Vale dari jendela mobil dan mulai menjelaskan kedatangannya. Northern Vale. Ini adalah kampung halamanku. Pria itu kembali mengalihkan pandangannya ke arah Paul, tatapan matanya bertabrakan dengan netra hitam milik Paul. Sudah 5 tahun, aku tidak bertemu dengan keluargaku. Mendengar penjelasan singkat sang dewa perang itu, Paul membelalakan matanya. Apa? Tuan Aceh berasal dari Northern Vale? Tuan Aceh, aku. Cukup. Berhenti memanggilku Aceh, aku bukan lagi seorang pejuang seperti dulu. Nathan memotong ucapan Paul dengan datar. Sekarang aku hanyalah rakyat biasa, Nathan Skes. Paul yang mendengar itu merasa sangat kagum meskipun dia merupakan seorang panglima tingkat tinggi kemiliteran, yang jika dibandingkan dengan Aceh, Paul hanyalah setitik debu. Akan tetapi, Nathan bersikap rendah hati terhadapnya. Paul sedikit mengetahui tentang identitas Aceh, yang mana saat di dalam penjara, Nathan bertemu dengan seorang pria tua yang merupakan agen dari militer. Di dalam penjara, pria tua itu selalu ditindas oleh para napi yang lain, hanya Nathan yang berani menolongnya. Sehingga, pria tua itu mengajarkan banyak seni bela diri dan menjadikannya seorang pejuang militer. Suatu ketika, Nathan diutus untuk menjalankan sebuah misi rahasia yang diberikan secara khusus oleh Presiden. Dengan membawa pasukan elit The Falcon, dia berhasil meluluhlantakkan sebuah negara. Hingga akhirnya, Nathan mendapatkan julukan Sang Dewa Perang, Aceh. Setengah jam telah berlalu. Berhenti, sahut Nathan seraya menatap sebuah kompleks perumahan yang tidak asing baginya. Sopir pun menginjak rem dengan refleks dan menghentikan laju mobil. Aku akan berjalan kaki dari sini, aku tidak ingin membuat orang-orang mencurigaiku jika melihat keberadaanmu, ujarnya kepada Paul. Nathan kemudian keluar dari dalam mobil, dan sopir itu mengambil koper usang miliknya. Setelah menerima koper itu, Nathan berkata, "Terima kasih, karena telah mengantarku pulang," ujarnya menepuk pundak Paul yang berada di hadapannya. Nathan membalikan badannya sembari menyeret koper usang miliknya, tanpa menunggu balasan dari Paul. Melihat itu, Paul sontak terkejut, dia pun bergegas mengejar Nathan dan berkata, "Tuan Nathan!" Teriaknya yang membuat Nathan berhenti. Dia memberikan secari kertas sembari membungkuk dengan hormat. "Tuan, ini adalah kartu namaku, Anda bisa memanggilku kapanpun jika membutuhkan bantuan. Aku akan datang dengan senang hati." Nathan membaca secari kertas itu, yang membuat bibirnya terangkat. "Jenderal Paul Courtney," ucap Nathan menatap Paul yang langsung berdiri dengan tegap. "Senang bisa bertemu denganmu," ujarnya sembari membalikan badannya. "Suatu saat, aku akan membutuhkan bantuanmu." Nathan menatap gedung-gedung mewah yang menjulang tinggi di hadapannya, semuanya terasa begitu asing baginya. Bantuan untuk menyingkirkan berdebah di kota ini, kilatan cahaya yang berbahaya memancar dari manik matanya dengan tajam. "Ibu, aku kembali,"
Ucap Nathan seraya menatap gedung-gedung tinggi yang jauh berbeda terakhir kalinya dia melihat tempat itu. 5 tahun yang lalu, tepatnya saat Nathan masih berusia 25 tahun, dia masih mengingat dengan jelas. Gedung-gedung tinggi. Itu masih sebuah sawah, rumah yang megah di sekelilingnya masih sebuah rumah biasa yang terbilang cukup mewah. Dan sekarang, semuanya berubah drastis dari apa yang dia ingat. Setelah sekitar 10 menit Nathan berjalan kaki sembari menyeret koper usangnya, dia menatap sebuah rumah bobrok yang ada di hadapannya. Rumah itu masih berdiri dengan kokoh, namun banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang mulai menjalari pagar berkarat dan lumut yang menempel di dinding. Terlihat sebuah retakan yang membuat rumah itu mencolok jika dibandingkan dengan rumah-rumah megah di sekelilingnya. Apa ini? Nathan menatap rumah itu dengan hati yang buruk. Apa yang terjadi? Nathan mendekati pagar berkarat itu dan memegangnya dengan erat, emosinya memuncak tinggi. Apa ada orang? Serunya dengan suara yang keras. Namun, kediaman itu terlihat sangat hening, sunyi dan senyap. Merasa ada yang tidak beres dengan kediamannya itu, Nathan melirik sekitar halaman rumah dengan ragu. Kemudian dia melemparkan koper usang miliknya melewati pagar besi berkarat itu dan melompatinya. Dia menyusuri jalanan menuju pintu rumahnya yang dikelilingi ilalang. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Nathan dengan lembut mengetuk pintu. "Mah. Siapa?" Pintu terbuka, dan seorang wanita tua dengan rambut penuh uban menjulurkan kepalanya. Wanita tua itu meraba-raba ke depan dengan satu tangan. "Siapa? Siapa yang mengetuk pintu?" Mata wanita tua itu tertutup, dan jelas dia tidak bisa melihat apa-apa, dia buta. Ketika Nathan melihat wanita tua di depannya, dia tercengang, matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya ini sebenarnya adalah ibunya, Maria Shandy. Hanya dalam 5 tahun yang singkat, bagaimana ibunya menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Nathan sontak terkejut melihat keadaan ibunya. "Mah, ini aku Nathan." Nathan melangkah maju untuk mendekati ibunya dan berteriak dengan penuh semangat. "Nathan, apakah itu benar-benar kamu?" Maria menyentuh wajah Nathan dengan kedua tangannya, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. "Iya, ini aku, Mah." Mata Nathan juga merah. "Mah, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Nathan tidak mengerti. Ibunya baik-baik saja ketika dia pergi. Mengapa dia menjadi seperti ini hanya dalam 5 tahun? "Nak, ceritanya panjang. Ayo masuk." Maria menarik Nathan masuk ke dalam rumah yang kumuh itu. Melihat ruangan yang sederhana, hampir kosong, Nathan tercengang bukan main. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, tetapi ayahnya memiliki pekerjaan formal, sehingga masih mungkin untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan, tetapi bagaimana keluarga menjadi seperti ini sekarang? Ketika Nathan melihat keadaan rumahnya yang bobrok dan juga ibunya yang saat ini buta, dia bertanya, "Mah, apa yang terjadi dengan keluarga kita?" "Nathan." Maria menghela nafas. "Setelah kamu pergi." Maria menceritakan masalah itu satu persatu. Bab 3. Selama Nathan di penjara, keluarga Orton tidak berniat melepaskannya, dan bahkan menuntut keluarganya untuk mengganti rugi 2 miliar kepada mereka. Pada akhirnya, tidak ada jalan lain. Orang tua Nathan harus menjual rumah untuk mengganti rugi kepada keluarga Orton karena telah berani memukuli pewarisnya. Bahkan, mereka meminjam banyak uang, tetapi mereka tetap tidak dapat mencukupinya. Pada akhirnya, masih tersisa hutang yang masih terus ditagih oleh keluarga Orton, dan mereka hanya bisa mencicilnya secara perlahan. Karena alasan ini, pekerjaan ayah Nathan tidak lagi tersedia, dan dia hanya dapat mencari nafkah sebagai kuli bangunan. Sementara ibunya membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dan matanya dibutakan oleh tangisan. Inilah sebabnya mengapa selama Nathan di penjara, orang tuanya tidak pernah menjenguknya walau hanya sekali. Mendengarkan ucapan ibunya, Nathan perlahan mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh yang besar menguar dari tatapan matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Orton akan begitu kejam. Dia berniat membalaskan dendam kepada keluarga mereka. "Mah, apakah Shirley hanya diam saja? Apakah dia tidak membantumu?" Nathan bertanya dengan wajah bingung. Shirley Gunawan adalah tunangannya yang dia selamatkan kala itu, dan dia dipenjara karena Shirley. Tidak mungkin bagi Shirley untuk melihat orang tuanya seperti ini dan acuh tak acuh, bukan? Maria menarik nafas dalam-dalam dan berkata,
Itu, keluarga Gunawan tidak peduli. Bahkan mahar yang kita berikan, Mama sempat meminta mereka untuk mengembalikannya. Tetapi, mereka tidak memberikannya. Mereka mengatakan bukan salah mereka jika pernikahannya batal, itu karena kamu dipenjara. Jadi, mahar tidak bisa mereka kembalikan, gilirihnya dengan mata berkaca-kaca. Ayahmu secara khusus pergi ke kediaman Gunawan untuk berdiskusi, tapi dia malah dipukuli oleh keluarga Gunawan. Semakin banyak Maria berbicara, semakin pahit hatinya, dan pada akhirnya dia tidak bisa menghentikan air matanya. Apakah benar seperti ini? Gumam Nathan dengan kecewa. Tapi, pada saat aku akan dipenjara. Malam itu, keluarga Skes berkumpul untuk merayakan keberhasilan putranya dalam karir yang tergolong begitu muda. Selamat atas keberhasilanmu, Nathan, ujar Maria seraya menaikkan gelas anggurnya untuk bersulang demi mengucapkan selamat terhadap keberhasilan anak sematawayangnya. Bisa memenangkan tender wali kota, dan bersaing dengan perusahaan besar di usia yang begitu muda, memang benar keturunan dari papamu yang paling jenius, dipuji sang ibu dengan bangga. Mendengar ucapan istrinya, ayah Nathan, David Skes, berkata, yaitu karena Nathan anak papa. Pria itu mengangkat dagunya bangga. Anakku memang pintar, ditambah didikan papa, makanya dia jadi sehebat ini di usia yang begitu muda. Mendengar ucapan sang suami, Maria pun menyenggolnya menggunakan sikut. Perasaan. Yang ngurus Nathan dari kecebong hingga segede ini mama, kenapa malah papa yang bilang ini didikan papa? Papa kan kerja, digoda sang istri membuat sang suami meneguk ludah. Tetapi kan yang ajarin Nathan soal perusahaan papa, mama ajarinya yang lain, dibalas ayah Nathan, sukar mengalah. Namun, melihat tatapan tajam sang istri, nyalinya pun ciut. Iya deh, mama selalu menang. Nathan tertawa lebar mendengar percakapan ayah dan ibunya. Dia yang di masa itu masih berusia 24 tahun terlihat begitu tampan, ramah, dan murah senyum. Tidak heran begitu banyak wanita jatuh hati padanya, terlebih mengingat karirnya untuk orang seusianya termasuk sangat sukses dan menjanjikan. Namun, hati Nathan hanya untuk satu orang, yakni tunangannya, Shirley Gunawan. Kring. Di tengah-tengah makan malam itu, ponsel Nathan tiba-tiba berbunyi. Dia meraih benda itu dari kantongnya dan melihat layar. Shirley Gunawan, nama yang muncul ponsel itu. Melihat nama Shirley Gunawan di layar, Nathan pun berdiri dari kursinya. Maaf, Ma, Pak, aku keluar sebentar untuk terima telepon, ucapnya dengan senyum tak berdaya seraya berjalan cepat meninggalkan ruang makan. Maria kemudian berkata, siapa coba telepon jam segini? Isang ibu menggerutu, palingan juga gadis nggak tahu sopan santun itu. Hus, Mah. Jangan bicara sembarangan, tegur sang ayah, tahu jelas siapa yang sang istri maksud. Shirley itu adalah pilihan Nathan. Selain itu, Shirley juga gadis baik-baik, jadi dia cocok untuk Nathan. Mendengar ucapan sang suami, Maria hanya merengut. Intuisi wanita itu kuat ya, Pah? Mama tuh nggak sreg sama Shirley sedari awal. Dia tuh nggak cinta tulus sama Nathan. Sang istri meneguk penuh minumannya dengan kekesalan dan berkata, pokoknya, jangan bilang mama nggak peringatin papa ya tentang gadis itu. Sang suami pun melirik istrinya, tapi wanita itu hanya bisa tertunduk tak berdaya. Karena menghormati keputusan dari mendiang ayah mertuanya, dia tidak bisa mengatakan apapun. Sementara keluarganya melanjutkan makan malam, Nathan telah berada di luar rumah dan menerima telepon dari sang tunangan. Shirley, isapanya dengan suara yang lembut. Ada apa? Nathan. Nathan, kamu harus menolongku. Kepanikan yang terdengar dari suara Shirley di ujung telepon membuat ekspresi lembut Nathan sekejap menghilang dan digantikan kekhawatiran. Apa yang terjadi? Dia mendengar isakan Shirley dan suara bergetar wanita itu. Jangan panik, jelaskan keadaanmu. Aku hampir diperkosa. Ucapan Shirley membuat Nathan terbelalak. Apa? Kemarahan menyelimuti dirinya. Tapi aku berhasil melindungi diriku. Aku memukul kepala pria itu. Selama sesaat, Nathan merasa lega karena tunangannya baik-baik saja. Namun, wajahnya seketika memucat ketika dia mendengar lanjutan ucapan Shirley. Sekarang dia tidak lagi bernapas. Tidak lagi bernapas? Pria yang berusaha memperkosa Shirley. Dia mati. Kalau benar, apapun alasannya,
Bukankah itu berarti Shirley akan terlibat dengan polisi? Aku tidak tahu harus bagaimana, Nathan. Aku tidak mau berurusan dengan polisi. Nathan mengerutkan keningnya seraya memutar otak. Shirley, kamu tenang dulu. Jangan lakukan tindakan gegabah, ujar pria tersebut seraya berlari ke pinggir jalanan untuk memanggil taksi. Kirimkan lokasimu, aku akan ke sana. Hotel Norton, kamar 21. Bra! Shirley! Nathan membuka pintu dengan kencang dan bergegas masuk ke dalam kamar dengan panik. Melihat kedatangan Nathan, Shirley bergegas memeluknya dengan erat. Apa yang harus kita lakukan? Ilirihnya dengan air mata yang mengalir. Sekarang, di depan mata Nathan, dia memperhatikan tubuh seorang pria yang dia kenali tergeletak tak berdaya di lantai. Darah menggenangi lantai tempat kepalanya berada. Randy Orton, itulah nama pria yang sekarang tergeletak tak berdaya di kamar tersebut. Yang paling merepotkan adalah kenyataan bahwa pemuda itu adalah ahli waris keluarga Orton, keluarga kelas atas di Norton Vale. Diceritakan oleh Shirley bahwa Randy mengundangnya untuk pertemuan bisnis. Akan tetapi, di tengah perbincangan, kepala Shirley merasa pusing dan pandangannya membuyar. Dengan dalih membantu, Randy mengantarkan Shirley ke kamar hotel lantaran gadis itu kesulitan untuk bahkan berjalan. Tidak, Shirley kira bahwa Randy yang telah memberi obat di minumannya dan berusaha untuk memerkosanya. Kenapa kamu mau ikut dengannya? Tidakkah kamu tahu menjaga diri? Bentak Nathan yang marah membayangkan sesuatu hal buruk hampir saja menimpa tunangannya. Aku tidak bisa berpikir, Nathan, tangis Shirley dengan air mata memenuhi kelopaknya. Aku sendiri tidak memikirkan apapun saat melayangkan botol minuman itu ke kepalanya. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak menyangka dia akan langsung mati. Nathan melirik botol yang tergeletak di samping Randy. Kejadian ini harus kita laporkan kepada polisi, ucap Nathan membuat Shirley terbelalak. Kamu tidak salah, jadi kamu cukup tenang saja. Dengan bukti dia yang berusaha meracuni dan memerkosamu, jelas dia yang akan dinyatakan bersalah. Tidak. Jangan lakukan itu, aku tidak mau masuk penjara. Shirley mundur satu langkah dengan panik saat mendengar kata polisi. Gadis itu mencengkeram pundak Nathan. Randy adalah ahli waris keluarga Orton, mereka tidak akan melepaskanku. Wanita itu mengguncang pundak Nathan dengan kuat. Bukti apa? Mereka pasti akan menghancurkan semuanya dan polisi akan bekerja sama dengan mereka. Kepanikan Shirley membuat Nathan kesulitan berpikir dingin. Akhirnya, dia pun balas membentak. Shirley, pihak manajemen hotel pasti akan menyadari ada yang salah di sini. Cepat atau lambat mereka pasti akan menemukan mayat ini, ucap Nathan seraya memegang tangan wanita itu. Seseorang harus menjelaskan apa yang terjadi agar kebenaran terungkap. Mendengar hal ini, Shirley pun menatap kosong ke arah Nathan. Melihat keyakinan di wajah pria itu bahwa kebenaran akan terungkap, dia pun berkata, "Jikalau begitu, kamu yang harus berurusan dengan polisi dan jelaskan kepada polisi kejadian ini." Bra! Saat Nathan sedang mengingat kembali kejadian 5 tahun yang lalu, terdengar suara pintu yang didobrak. Maria! Terdengar suara pria yang berteriak dengan keras. Maria yang mendengar teriakan itu seketika memucat. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. Nathan kebingungan melihat ekspresi wajah Maria. "Mah, siapa itu?"